Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bro Anang Subur SKM MBH dan Cak Nang Musim Glaur. Bro, iya Cak, pada episode 8 itu perilaku menyelamatkan di akhirat. Kayaknya Cak Nang aja ini menjelaskan. Ya bro, baik bro. Jadi Al-Quran menjelaskan perilaku itu menentukan kesuksesan manusia. Di dunia saja silakan milih hanya dunia aja. Tapi kalau memilih dunia dan akhirat harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Karena akhirat itu Maliki Yaumiddin, yang menjadi malik atau rajanya ya Allah, yang memiliki alam akhirat itu Allah dan dunia ini. Kita hanya makhluk. Ternyata apa yang di dunia pun bukan milik kita semua. Maunya kita semua miliki, tapi nggak bisa. Nah, itu kenyataan makhluk itu seperti itu. Dan di akhirat juga apalagi maunya itu Allah SWT. Jadi kayak gini, ini kita udah sering bahas alam dunia, dicabut ruhnya, sampai nanti di padang mahsyar ruhnya itu di padang mahsyar disatukan lagi dengan jasadnya, sehingga timbul lagi juga di sana jiwa. Nah, dengan data-data digital yang disimpan di langit 7, di scoring madinilah perilaku kita, perilaku takwa atau perilaku durjana kepada Allah. Dan sistem ini Allah yang buat. Hidup kita oleh Allah didesain seperti ini. Bisa keluar, ya. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mengimani, ini ada di penciptaan awal manusia dan reproduksi dari generasi-generasi komponen manusia sebagai khalifah. Khalifah ini di Al-Baqarah ya 30-39 nanti kita bahas. Ada penilaian apa yang kita kerjakan perilaku akhlak sebagai balasan hidup di akhirat ini. Jadi perilaku juga menyelamatkan di akhirat, menentukan kita sukses dunia maupun akhirat. Ini tentang malaikat mencabut ruh dan nyawa seperti ini. Kalau demikian itu dan seterusnya. Terus ini penciptaan langit. Allah menantang manusia. Kalau dihidupkan lagi kira-kira susah nggak? Apakah kamu yang lebih sulit menciptanya ataukah langit Allah telah membinanya? Ini pernah kita bahas bro ya, tentang bahwa alam semesta, langit yang dekat saja kemungkinan ya galaksi jumlahnya sampai ratusan miliar ya. Bintang bisa dikatakan mataharinya jumlahnya seperti itu, artinya ada tata suasana, ada kehidupan kayak planet bumi dan sebagainya, apalagi di galaksi yang lain. Dan luasnya itu luar biasa. Menurut para ahli itu tidak terbatas, jadi tidak bertepi. Luar biasa kan bro, banyak makhluk di dalam langit pertama, apalagi kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke-7. Alam akhirat kita disediakan di sana. Ini pernah kita bahas nih. Apakah lebih sulit hanya menciptakan manusia dan menghidupkan kembali? Tidak, langit lebih sulit. Dan Allah lah yang ngasih petunjuk. Kita tidak bisa. Kita hanya menjelaskan saja ayat Allah dan sebagainya. Petunjuk itu milik Allah. Kalau orang itu sudah ditutup kolbunya atau menutup diri kolbunya, maka petunjuk Allah nggak bisa masuk. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa memberi petunjuk. Yang kau kasih itu pamannya sendiri. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kendaki. Dan dia lebih tahu orang-orang yang menerima petunjuk. Karena Allah melihat dari ruh, melihat dari jiwa, perilaku jiwa. Inti dari jiwa yang pernah kita jelaskan di situ ada namanya kolbu. Jadi orang pura-pura nggak beriman tuh tahu Allah. Ini Allah yang memberi petunjuk itu aja Allah, dan akhirat milik Allah. Bahkan Allah menjelaskan, hai nafsu, hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang tenang. Karena nafsunya dikendalikan, inteleknya dikendalikan sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya. Allah sampai memanggil, hai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Maka masuklah ke dalam jamaah hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surga itu milik Allah. Itulah kira-kira seperti ini. Inteleknya, pengalaman hidupnya, hawa nafsunya dikendalikan dengan Al-Quran sesuai dengan petunjuk Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.